kan lagi pandemi ya, kita harus bikin aplikasi serba online kan. Kemarin bikin komputer based test. Begini nih, Kang bisa bikin aplikasi nggak? CBT berapa? Aduh, saya juga bingung gitu. Kadang gua bingung harganya berapa. Ya udah, Kang, 12 juta aja gitu. 2 minggu gua bikinin beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu. Ada Bro Heru. Bro Heru ini seorang programmer. Programmer betul ya? Ya. Tapi ada yang aneh. Nah, ini di mana, Bang? Studio baru. Ini kita lagi di rumahnya Bro Heru. Ini studio. Wah, lagi mau bikin channel YouTube juga ya? Iya. Buat istri. Oke, Bro. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana pandemi itu kali ini? Ya sedikit banyak cukup mempengaruhi sih. Tapi untuk saya justru bersyukur. Dari dulu kan udah diem di rumah aja ya. Kata orang tetangga itu pengangguran tuh saya tuh kerjanya apa gitu kan. Tiap hari main cuman lari-lari kerjanya jajan gitu kan. Kerjanya di rumah aja. Dengan adanya pandemi ini ya sedikit banyak ada teman-teman yang lain gitu kan. Kayak gitu. Tapi gue juga dulu waktu itu ada Kang Abur ya. Kang Abur dulu sempat cerita itu katanya ada tetangganya terus nanya-nanya sama Abur. Itu kerjanya apa sih? Tahu-tahu bisa beli ini, beli itu. Tapi diem di rumah. Ngepet. Kerjaan lo apa sih, Bro? Kerjaan sehari-hari ya di depan laptop aja bro, nggak jauh gitu kan. Ini tempat kerjanya di sini, nggak kemana-mana. Yang penting ada laptop, ada komputer, ada akses internet, udah berarti gue bisa kerja. Oh gitu? Iya. Kalau gitu gue juga bisa dong? Bisa lah, semua orang juga bisa kalau mau. Semua orang. Syaratnya apa? Belajar. Nah. Oh gitu. Gue mesti belajar lagi berarti? Harus. Belajar mah sepanjang hayat kan. Kalau berhenti belajar berarti udah selesai. Udah berapa lama? Kerjaan gue dari tahun 2013 lah, udah lama berarti. Hampir 7 tahun ya? Iya, hampir 7 tahun. Tapi masih belum apa-apa. Belum bisa apa-apa. Belajarnya di mana? Belajarnya otodidak karena basic sekolah juga bukan dari IT sebenarnya, tapi beberapa kali ikut bootcamp dan juga pelatihan lah ya semacam itu. Kalau sekarang kan udah banyak yang online ya, harus tetap muka. Tapi terakhir yang agak lama itu kemarin gue ikut Digital Talent Scholarship dari Kemkominfo. Kebetulan kerjasama sama ITB itu waktunya sekitar 3 bulanan di tahun 2018 kalau nggak salah. November sampai Januari. Nah itu gue mendalami soal cloud computing ya. Itu jadi itulah. Ada sertifikat berarti dari itu ya? Ada dapat. Kebetulan waktu itu kerjasamanya sama Microsoft ya, kita belajarnya di platform Azure. Kan ada beberapa tuh, ada Azure, ada yang gede itu Azure, kemudian AWS dari Amazon, kemudian ada Google Cloud juga. Ada tim di sini? Kalau tim ya distributed, jadi istilahnya gue kerja nggak sendiri gitu kan. Ada kalau bagian desain gue sering ke Tony kayak gitu kan. Brengsek betul. Gue sering ke Tony. Untuk hal yang lainnya misalnya buat frontend ada temen gue di Tasik atau di Ciamis gitu, gue ngajain backendnya belakangnya kayak gitu. Kolaborasi itu ya? Kolaborasi. Kalau kerjaan gini itu nggak harus ngantor sebenarnya. Jadi trennya itu udah dari beberapa tahun ke belakang itu istilahnya remote worker bro. Jadi kita itu kerja itu bisa dari mana aja, bisa dari rumah, dari kafe, bisa di pantai, ya semau lu aja. Yang penting ada laptop, akses internet, oke udah berarti selesai urusannya. Pekerjaan masa depan lah. Ya, pekerjaan masa depan. Tapi lu dulu waktu sekolah atau baru-baru lulus sekolah SMA lah, ngebayangin gitu kerjaan gua nanti gini gitu. Enggak sebenarnya. Jadi kalau diceritain mah panjang, tapi terjerumusnya ya ke sini gitu. Kan kebanyakan orang tuh pengennya kerja di pabrik atau di pegawai negeri gitu. Iya. Kalau nggak kepikiran di sana sih? Sempat kerja juga di lingkungan ASN ya. Ya ASN kan berarti pekerja kontrak, ASN juga. Nah sempat gue kemarin jadi ASN setahun di Diskominfo daerah ya, di daerah gue di Pangandaran. Jadi full stack developer. Itu mengerjakan aplikasi lah. Seperti itu kurang lebih setahun, dari tahun 2019 sampai 2020 awal. Seperti itu. Dan gue memutuskan untuk bukan resign sih sebenarnya. Waktu itu ada masalah soal kontrak ya, ada
permasalahan sedikit di bulan 1 dan 2 itu kontrak lanjutan tuh belum turun. Jadi teman-teman yang lain juga, kontrak yang lain juga sempet rusuh lah gitu kan, gimana nih statusnya nggak jelas. Nah akhirnya daripada gua nggak jelas ya mending Ngeri yang jelas. balik aja gitu kan, balik kandang dulu ke rumah ngerjain yang lain daripada ngantor tiap hari cuman balik kantor bolak-balik ngabisin waktu, ngabisin bensin juga gitu kan. Waktu kalau bensin mah gampang lah kayak gitu kan, ngabisin waktu. Lebih baik ya di rumah, ternyata di rumah pekerjaan lebih banyak gitu. Ditambah kan status pandemi kan waktu itu per Maret, ya udah berarti gue dari Februari itu nggak kemana-mana, sebenarnya di rumah, keluar cuman lari aja gitu, lari jajan, jalan-jalan anak kayak. Kalau gua waktu pandemi ya, sejak diberlakukannya di rumah aja. Di rumah aja. Pendapatan gua merosot bro. Lu gimana? Justru sebaliknya ya nggak terlalu signifikan sih, tapi ya cukup lah untuk beli beras sama garam gitu kan, istilahnya kayak gitu. Tapi ya nggak sampai ke nganggur-nganggur amat, ya adalah pekerjaan mah gitu. Tapi justru ya lebih signifikan daripada kerja kantoran ya, kayak gitu. Jadi lebih banyak waktu juga buat keluarga. Plusnya itu kalau kerja remote itu punya waktu lebih gitu kan. Kita kuncinya satu disiplin, karena kan ya kita kan yang ngatur diri sendiri ya, nggak ada yang ngatur kan. Gimana caranya pekerjaan selesai dalam tempo yang sudah ditentukan. Itu customer lu tuh rata-rata dari mana? Customer lokal ada, pemerintahan banyak, pemerintahan dengan apa yang perorangan ataupun swasta sekitar 70-30 lah kebanyakan klien gue itu di pemerintahan ya, baik pemerintahan daerah ataupun yang lainnya seperti itu. Kalau di Pangandaran ada nggak sih orang-orang yang memang concern di profesi kayak gini? Banyak nggak? Banyak enggak, tapi setahu gue ada ya. Sempat juga teman sekantor yang cerita bahwa ada tetangganya itu yang pekerjaannya itu remote worker, dia itu programmer juga sama, bahkan dia kerja di perusahaan luar. Jadi dia mah udah istilahnya udah jadi karyawan perusahaan luar gitu. Nah itu bisa kawan-kawan itu bisa buka ataupun belajar pertama kali itu ya banyak ya. Untuk kategori jadi remote worker itu banyak yang bisa dikerjakan istilahnya di depan laptop kan, bisa jadi desainer, nggak melulu jadi programmer gitu. Soalnya kan kalau jadi programmer itu bukan bakat sih, tapi ada istilahnya apa ya, skill yang harus dipelajari dulu ya. Semua juga harus dipelajari ya, termasuk desain, karena gue juga kan nggak bisa desain. Soal desain kan udah dikatakan sama gue si Tony urusannya gitu kan, gue nggak bisa desain kayak gitu. Gitu, jadi dipelajari lah, banyak lah untuk ininya apa istilahnya, kategori-kategorinya ada programming, ada buat desain, ada temen juga yang di daerah Parigi itu si Rizky, dia YouTuber juga, dia kerjaannya nge-mixing musik gitu kan. Itu kan luas lah cakupannya kayak gitu. Jadi nanti tolong disambungin sama Rizky buat kita kolomnya. bisa. Kebetulan dia juga kemana-mana dari 2015 di rumah aja. Jadi sebelum pandemi Heru ini udah di rumah aja. Iya benar, kebetulan gue juga ya sedikit ini agak parno juga sih mengikuti soal COVID ini dari November. Kalau gue dari Twitter kan udah rame ya. Sih kalau di Indonesia agak telat, biasa kagetan. Iyalah. Kan nungguin statusnya dulu, ini pandemi atau enggak pandemi. Iya. Galau. Sekarang lagi sibuk garap apa? Sekarang sebenarnya bulan ini ya, ini kan karena awal bulan ya, tanggal 1 belum menggarap apa-apa, paling ya backupin website klien lah gitu, backupin, karena kan ini sedikit banyak bro, COVID ini ke urusan klien itu agak mengganggu gitu kan. Gue kan punya beberapa klien nih ceritanya, jadi yang jatuh tempo pembayarannya untuk perpanjangan hosting ataupun server VPS-nya itu bulan ini, dan otomatis kan namanya server ataupun hosting itu nggak bisa dinanti-nanti. Kalau telat putus ya udah, berarti kan datanya dihapus semua tuh sama provider, bener nggak? Dan akhirnya gue harus backupin satu-satu gitu kan, di download gitu kan, diamankan, jaga-jaga kalau si klien ini telat bayar, dan akhirnya datanya nanti kan dihapus kayak gitu. Soalnya udah gue teleponin, aduh Pak Hero maaf ini uangnya belum turun gitu kan dari APBN-nya kayak gitu. Sedikit banyak mengganggu juga sebenarnya. Jadi dampaknya itu kemana-mana kalau COVID itu. Uangnya belum turun ya. Uangnya belum turun kayak gitu. Dari langit ini.
Oh ya, kalau teman-teman yang lagi nonton acara kita nih, mereka pengen mengikuti jejak Bro Heru gitu. Belajarnya awalnya tuh mesti dari apa? Yang pertama yang harus diutamakan ya, yang pasti harus suka baca. Karena sumber ilmu itu ada di buku kan, Iqra gitu kan. Iqra, baca. Di umat muslim kan baca gitu kan, baca buku gitu kan. Meskipun ya dari segi teknologi, buku-buku teknologi ya terutama yang Indonesia itu biasanya agak telat. Biasanya kan setahun kemudian baru diterjemahkan. Ya katakanlah teknologi kan kiblatnya dari barat gitu kan, semuanya berawal dari sana. Jadi tips dari saya, penguasaan bahasa Inggris nomor 1 untuk sekarang, karena tutorial kayak gitu lebih banyak yang berbahasa Inggris, termasuk yang di YouTube juga gitu kan. Tutorial itu kebanyakan bahasa Inggris, benar nggak? Kayak gitu. Jadi harus baca, kemudian penguasaan bahasa Inggris juga biar cepet penyerapan ilmunya kayak gitu kan. Jadi dari tutorial luar itu bisa langsung kita pelajari tanpa harus menunggu buku versi terjemahan. Ataupun tutorial versi Indonesia gitu kan. Kalau kayak ikut pelatihan akademi gitu. Bisa juga pelatihan akademi, bisa termasuk juga kalau bisa ikut yang berbayar ya, karena harga itu ya nggak bohong. Itu penting itu, ikut yang berbayar. Ikut yang berbayar, mentalnya jangan gratisan mulu. Persis. Soalnya apa? Yang kita dapatkan nanti dari pekerjaan juga. Tapi tahu kenapa tuh? Tentunya bisa menutupi lah, bisa berkali-kali lipat malah. Itu yang sudah saya rasakan. Biasanya saya beli kursus ya di beberapa platform kalau Indonesia yang cukup terkenal dan kredibel ya, ada di coding namanya, itu bisa belajar pemrograman dari dasar. Kalau yang gratis ada tuh Kode Saya, sekolah coding itu gratis. Oh, free itu. Free, tapi ada juga yang premium tentunya dengan kelebihan tertentu. Seperti itu. Ada bedanya dengan yang gratis. Kalau yang gratis itu materi-materinya update nggak? Materinya tentunya update, karena biasanya si yang punyanya juga mengupdate lah apa yang sekarang lagi tren gitu kan. Tapi yang pasti kalau mau belajar sama programming nih, kayak profesinya mau sama kayak gue, itu biasanya belajarnya dari dasar dulu, HTML, CSS, JavaScript, itu belajar front end lah, bagian depan seperti itu. Berapa puluh tahun untuk kita bisa kayak gitu? Nggak lama. Kalau kayak di decoding juga ya, materinya harusnya nggak terlalu lama, dalam setahun untuk standar belajar front end misalkan setahun, mastering gitu kan, setahun bisa lah, nggak usah lama-lama, 6 bulan juga bisa. Kalau misalkan tergantung kita mengalokasikan sehari bisa berapa jam gitu kan, 2 jam, 4 jam. Kalau bisa 8 jam sesuai jam sekolah lebih bagus lagi. Bukan jarang-jarang gitu. Seminggu belajar 24 jam itu nggak efektif, tapi biar tiap hari, tapi balik lagi ke orangnya. Nah, kan misalkan gue punya keahlian itu tuh. Atau debus. Atau yang lain punya keahlian itu. Kan itu mesti dijual, orang kenal tuh. Nah, awal mula orang-orang itu bisa kenal bahwa lu tuh seorang programmer dan sebagainya itu lewat apa? Iklan kah atau gerilya kah atau gimana? Kebanyakan dari pertemanan ya, rekomendasi dari teman. Jadi klien itu gini, kadang kalau kita kejar-kejar nawarin nih punya aplikasi ataupun kita tawarin mau bikin website gitu, website yang sederhana atau website kayak gitu, website profile. Kadang dia ogah-ogahan, tapi kalau yang namanya udah rezeki tuh nggak ada angin, nggak ada hujan gitu kan. Telepon nih bikinin aplikasi ini. Siapa kemarin yang terakhir nih CBT, kan lagi pandemi ya, kita harus bikin aplikasi serba online kan. Kemarin bikin computer based test. Begini nih, Kang bisa bikinin aplikasi nggak? CBT berapa? Aduh, saya juga bingung gitu. Kadang gua bingung harganya berapa. Ya udah Kang, 12 juta aja gitu. 2 minggu gua bikinin beres. 12 juta 2 minggu beres. CBT itu buat apa? Computer based test, jadi kayak ujian online gitu. Oh, buat sekolah-sekolah gitu. Iya, itu lebih kemarin itu ada berhubungan juga sama kesehatan, Bro. Jadi dia itu dosen di salah satu perguruan tinggi ternama ya. Jadi dia bikin sistem itu buat dia sebenarnya buat jual lagi. Jadi kan buat sistem tryout untuk perawat. Perawat kan harus uji kompetensi. Kalau mau lulus jadi perawat, itu gue bikin sistemnya. Itu pesertanya jangan main-main, seluruh Indonesia loh. Mantap. Lu yang buat? Gue lihat di datanya dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara, banyak Nusa Tenggara ikutan. Ngeri juga. Terlalu murah sebenarnya gue bikin. 100 juta ini. Iya.
Soalnya gua lihat yang ngikut 500 orang bro ternyata di database-nya. Wih, 500 Banyak orang juga ya. dikali berapa tuh orangnya? Ya udah gua ikhlasin aja. Ya hitung-hitung lagi Covid kan, gua nggak bisa bantu di rumah sakit juga, gua biar lebih cepat lulus gitu kan si perawatnya gitu kan. Ya gitulah. Sekarang serba aplikasi semua ya. Iya. Mulai dari rumah tangga juga, rumah tangga yang bisa diaplikasikan apa itu? Apa? Manajemen keuangan rumah tangga mungkin ya? Bisa banyak. Bisa ya? Banyak. Bisa banyak sekali. Udah pernah nyoba-nyoba bikin aplikasi? Aplikasi mobile belum ya, jadi baru bersifat web karena kan ini gua baru baru beli bukunya buat belajar Android kan. Oh ini. Mesti belajar lagi bahasa pemrogramannya beda lagi bro, Java kalau nggak Kotlin sekarang istilahnya yang baru. Atau Golang juga bisa pakai Go. Kenapa lu belajar ini? Ya pengen bisa lah. Nah, bisa. Gimana sih? Penghasilannya tambah. Itu mah relatif lah. Penghasilan berapa? Tadi kan dari awal juga rajin-rajin baca buku. Berarti kalau tadi kan urusan marketing ya? Urusan marketing berarti kan lu lebih banyak dari rekomendasi dari. Iya, rekomendasi dari teman. Justru gue belum berani untuk bikin website profile ya sendiri, jasa pembuatan website kayak gitu, jasa pembuatan aplikasi belum berani soalnya dari rekomendasi teman ke teman aja, dari klien lama gitu kan, dari existing klien itu kadang dia bikin lagi aplikasi yang ini ada maintenance itu udah capek bro. Iya, udah banyak gitu kan, kadang juga ya waktu dihabisin di depan ini laptop. Ada rencana mau bikin tim juga di sini biar memudahkan lah. Iya, sekarang gue lagi training adik gue itu baru lulus SMK. Kebetulan Covid juga kan, dia nggak bisa kuliah, duitnya belum ada juga. Ya udah ikutan ini aja, pelatihan gitu kan, gue dorong buat ikut sertifikasi kayak di coding kayak gitu. Itu kan lebih. Kalau di antara teman-teman ada yang mau main ke sini, tanya-tanya, belajar. Boleh, ataupun di akun Twitter gue juga boleh gitu. Twitternya apa? @heroirawan. @heroirawan. N-nya 2 belakang. Hah? N-nya 2. N-nya 2. @heroirawan double N. Pakai underscore ya, gue lupa. Oh, pakai @heru_irawan double N. Oke. Ngerti kan? Kan lu kebanyakan di rumah, rata-rata bukan di rumah lah, intinya nggak terikat dengan jam kerja ya. Iya. Profesi lu ini. Nah itu kalau di rata-rata nih kalau lu mau bocorin juga, kalau nggak ya apa-apa. Itu per bulan itu dapat income berapa itu rata-rata? Wah, bingung juga kalau disebutin ya. Namanya pengangguran nggak jelas kan. Serabutan. Kadang ada. Tapi yang pasti cukup lah buat beli beras sama garam. Oh gitu ya. Sama menjanjikan lah ya. Menjanjikan sama beli-beli buku buat ikut pelatihan yang lain gitu kan. Kayak gitu. Setiap orang yang punya kegiatan, punya aktivitas, punya passion lah kan gitu. Kan pasti punya kiblat, ada inspirasi. Lu inspirasi lu siapa? Inspirasi. Wah, kalau inspirasi ya banyak ya. Gue juga kalau ditanya kapan mulai kan 2013. Berarti kan inspirasinya udah dari 2013 dong gitu kan. Meskipun istilah remote worker baru beberapa tahun di sini gue tahu sekitar 2015 lah. Kalau inspirasi ya pasti teman-teman gue lah di KKR ya, kami kerja remote. Meskipun gue tahunya kemarin-kemarin juga 3 tahun terakhir lah tahu KKR gitu kan. Tahunya ya banyak gitu kan. Orang luar yang kerja dari rumah. Gua kan suka browsing ya, surfing ya, kemana aja gitu kan, dari satu website nyambung lagi ke website lain, dan pada ujungnya gua tahu ternyata kerja dari rumah itu bisa dan sangat memungkinkan untuk sekarang kayak gitu. Selain itu ada lagi? Nggak ada, udah itu. Sosok siapa ya? Remote worker. Ya semua orang di teknologi semua juga remote worker kok. Semua orang store file gitu yang bikin Linux kan kerjanya dari rumah, nggak dari kantor. Lihat aja kantornya, meja 1, kursi 1, monitor 1, komputer 1 udah, sama kucing namanya. Itu random stres. Iya. Kita ada sesi 2, ada part 2 ngobrol-ngobrol sama Heru, tapi nanti akan kita coba cicil. Kalau misalkan ada yang komen mau penasaran dengan apa yang kita bincangkan kali ini, nanti kita akan bikin part 2-nya. Ini asli, bukan tipu-tipu.
Oke, terima kasih Bung Heru sudah Oke. mampir. Assalamualaikum. Udah mampir lu ya mampir. Gimana Oh sih? iya, gua terima kasih udah mengizinkan gua mampir di tempat lo. Gitu. Nah gitu dong, biar fair. Tutup tam.